Situasi seolah sangat baik kepada Gibran. Halangan yang ada di depan seolah hilang dan lenyap. Seolah apapun rintangannya menghadang, rintangan itu yang harus mengalah dan rela digeser. Seolah rintangan itulah yang harus minta maaf karena berani menghalangi jalan Gibran. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Kalian mungkin akan geleng-geleng kepala mendengar kabar ini. KPU akhirnya membuat sebuah keputusan yang menurut saya tidak perlu diubah. Format debat akhirnya diubah. 5 kali debat Pilpres 2024 semuanya akan dihadiri secara bersamaan oleh pasangan Capres dan Cawapres. Jadi, tidak ada lagi debat di mana Capres dan Cawapres hadir sendiri-sendiri. Sebelumnya ada aturan di mana debat akan diadakan 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Padahal semua orang sangat menunggu debat Cawapres karena ada Gibran yang akan adu gagasan dengan Caimin, apalagi Mahfud MD. Gibran sangat ditunggu banyak orang, ibarat artis yang sedang vakum cukup lama. Gibran termasuk sangat jarang menghadiri undangan debat atau diskusi publik. Orang-orang kan jadi penasaran, kenapa sih Gibran suka bolos? Orang-orang jadi kepingin tahu seperti apa kemampuan Gibran yang sebenarnya. Sekarang kita tidak akan bisa melihat kehebatan Gibran dalam menjual gagasan dan program unggulan. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri Capres atau Cawapres, seperti pada Pilpres 2019. Padahal pada Pilpres sebelumnya ada 5 debat yang digelar dengan format berbeda. 2 kali debat dihadiri pasangan Capres-Cawapres. 2 kali debat hanya dihadiri calon presiden dan 1 kali debat khusus dihadiri calon wakil presiden. Alasan ketua KPU adalah 5 putaran debat pada dasarnya terdiri atas 3 kali debat antar Capres dan 2 kali antar Cawapres. Hanya saja yang berbeda kali ini adalah pasangan Capres-Cawapres selalu hadir bersamaan, tapi porsi bicara dibedakan. Pada saat debat Capres, porsi bicara Capres akan lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, ketika debat Cawapres, porsi bicara Cawapres lebih banyak. Katanya sih, ini untuk kekompakan Capres-Cawapres kepada publik. Tapi mau gimana lagi? Format debat Pilpres 2024 ini adalah kesepakatan antara KPU dan perwakilan tim sukses 3 pasangan Capres-Cawapres. Akhirnya, Gibran bisa bernapas lega. Mungkin dia bisa sujud syukur dan berterima kasih karena KPU mengubah format debat. Kalau tidak, Gibran mungkin bisa berkeringat dingin, tampil sendirian melawan Caimin, apalagi harus berhadapan dengan Mahfud MD. Bisa-bisa malah dikasih kuliah gratis. Saya tidak mau berspekulasi apakah perubahan format debat ini menguntungkan Gibran atau memang mau diubah karena situasi tertentu. Yang jelas, paslon nomor 1 dan 3 tidak ada masalah. Paslon nomor 2 yang akan tenang, terutama Gibran. Bayangkan saja, sebelum itu Gibran sudah kasih kita bukti seperti apa kemampuan Gibran dalam menjawab pertanyaan. Ditanya soal cara inovasi pembangkit listrik tenaga sampah, dia bilang semua ada di buku. Jadi tidak usah repot-repot dia jelasin. Kita kayak disuruh baca buku panduan aja. Ditanya soal cara mendapatkan pekerjaan di tengah ramainya isu permainan orang dalam, jawabnya jadi pengusaha aja. Ditanya soal yang lain-lain, jawabnya tidak usah diladeni, nanti saja, tanya yang lain, itu cuma gosip, tidak usah ditanggapi, sudah dulu ya, lalu kabur. Bayangkan kalau situasi itu terjadi juga di debat Cawapres. Diliput media, masuk TV, ditonton jutaan, atau mungkin malah puluhan juta orang. Ditanya mengenai sesuatu, kemudian kesulitan menjawab dan jawabannya ngawur, mirip anak SD mengarang bebas. Malu sih tidak apa-apa, tapi yang paling ditakuti adalah elektabilitas bakal makin merosot. Gibran yang sudah mendapatkan cap jelek karena pengaruh bantuan dari paman, malah berpotensi dapat bonus tambahan, dianggap kayak anak-anak yang tidak berpengalaman. Gimana mau mengurus negara?
Image pemimpin muda yang mewakili anak muda langsung hancur seketika. Image pemimpin masa depan ternyata hanya sekedar gimmick. Gibran ternyata tidak bisa apa-apa, dipermalukan habis-habisan di depan kamera TV. Bayangan-bayangan menakutkan seperti ini akhirnya hilang. Gibran bakal ditemani Prabowo. Setidaknya, kalau dia kebingungan atau tidak tahu mau menjawab apa, bisa dibantu oleh Prabowo, meskipun keduanya sama-sama suka ngawur. Tapi setidaknya Prabowo lebih pede. Gibran kalau sudah terjepit, mirip orang yang syok dan goyang mental. Di debat Pilpres, Gibran tidak akan bisa kabur kemana-mana. Dia tidak bisa tutup mulut. Dia tidak bisa berkelit dan ngeles. Dia tidak bisa bilang, silakan nilai sendiri. Biarkan rakyat yang menilai dan lain-lain. Nggak bisa. Gibran memang beruntung sekali. Ini yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Baru terjun ke politik, langsung dapat tiket sebagai calon wali kota Solo. Padahal PDIP saat itu sudah melakukan penjaringan dan memilih calon yang lain. Gibran berhasil menikung meskipun tidak punya pengalaman apa-apa. Kota Solo juga katanya kecipratan banyak proyek dari pusat. Untuk ukuran sekelas kota Solo ini luar biasa sekali. Ini prestasi yang patut dibanggakan mungkin. Selain itu, saking hebatnya Gibran, banyak yang bahu-membahu supaya Gibran bisa maju sebagai cawapres. Bahkan, paman rela berkorban sampai harus diberhentikan sebagai ketua MK. Bapak dan ibu juga kena kritik habis-habisan. Bahkan banyak penjilat yang dulunya membenci Jokowi, sekarang rela membela Gibran secara membabi buta. Dan sekarang, Gibran bisa tenang karena tidak perlu sendirian ikut debat cawapres. Situasi seolah sangat baik kepada Gibran. Halangan yang ada di depan seolah hilang dan lenyap. Seolah apapun rintangan yang menghadang, rintangan itu yang harus mengalah dan rela digeser. Seolah rintangan itulah yang harus minta maaf karena berani menghalangi jalan Gibran. Kalau dibuatkan buku tentang kisah sukses Gibran, ceritanya sangat sempurna, seperti di film-film. Bahkan mungkin orang-orang hebat di dunia atau orang-orang terkaya di dunia harus bersujud pada Gibran karena dia nyaris tidak pernah gagal mendapatkan apapun yang dia mau. Mau jadi wali kota? Gampang. Mau jadi cawapres? Gampang. Orang-orang hebat harus berguru pada Gibran tentang cara meraih sesuatu tanpa berkeringat dan air mata. Cukup modal mulut dan sokongan dari keluarga, maka semuanya beres. Tinggal duduk manis dan terima beres. Lucunya Pilpres kali ini adalah cawapresnya diusung karena alasan pemimpin muda. Tapi dalam banyak kesempatan sering bolos tidak hadir di undangan debat. Kesempatan kita untuk melihat single performance dari Gibran juga akhirnya pupus. Bayangkan betapa beruntungnya Gibran. Tapi silakan rakyat menilai sendiri. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.